Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. NDS berada di Jalan Kakatua pada hari Selasa 16 April 2024 atau bertepatan dengan 7 Syawal 1445 Hijriah. Kita dalam suasana hari raya, suasana kebatinan masuk kantor setelah libur panjang dalam menangkap signal Ramadan dan periodisasinya. Maka momen ini hadir dua tokoh yang punya pemandaan dalam menangkap substansi dari Hari Idul Fitri. Ada dua manusia yang punya kapasitas pada bidangnya masing-masing, yakni Pak Dr. Andos Haji Muhammad Yamin, MA kandidat doktor, sebagai penyuluh senior di Kota Makassar. Ada Sehu SPDI sebagai pendekar yang ada di Sulawesi Selatan, sebagai guru, dan juga sebagai imam kelurahan yang ada di Kecamatan Mamajan. Baik, Bapak, apa hari ini semua sehat ya? Ya, beliau keduanya sehat pasca melaksanakan Idul Fitri. Suasana kebatinan kita di Syawalan ini, hari pertama masuk kantor, dan dua tokoh ini kita membincang singkat terhadap seperti apa menangkap berhari raya Idul Fitri dan implementasi nilai-nilai Ramadan 11 bulan ke depan. Baik, kita mulai dari penyuluh senior Dr. Andos Haji Muhammad Yamin. Mungkin ada narasi singkat kita seperti apa pengejawantahan nilai-nilai Ramadan dalam bersuasana berhari raya pada tahun ini 1445 Hijriah. Tafadhal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah. Tidak terasa kita berada pada bulan Syawal. Tentunya tidak semua orang yang diizinkan oleh Allah setelah melaksanakan seluruh amalia Ramadan 1 bulan penuh bertemu dengan Syawal. Syawal ini sebenarnya justru bulan peningkatan. Artinya bukan hanya pada Ramadan kita melaksanakan amalia atau berupa amal ibadah, tetapi justru Syawal ini ujiannya berat, di mana Syawal ini kita asih dengan silaturahim. Kadang bertemu dengan sanak keluarga yang jauh, yang kadang bertahun-tahun kita tidak berjumpa saking aslinya. Kita bertemu dengan keluarga. Kadang yang dilupa adalah kebiasaan kita waktu bulan Ramadan, apabila waktu azan zuhur dikumandangkan, ya kita sholat zuhur. Tinggalkan dulu tadi ngumpul-ngumpul bicara tentang hal-hal yang penting, tetapi lebih penting ketika kita mendengarkan azan dikumandangkan, ya datangi dulu, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah perannya iblis itu memberikan motivasi pada setan. Maka dalam satu hadis itu, satu iblis mengumpulkan 70.000 setan.
salah satu setan itu kalau tiba waktu Syawal seperti ini, kita keasikan silaturahim, cerita tentang siapa kita, sejauh mana kesuksesan kita, bagaimana dunia kita, dan lain-lainnya. Jadi lupa tentang hakikat sesungguhnya, makna apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul kita berada di permukaan bumi. Nah, apabila setan itu mampu menggoda anak cucu Adam dengan salah satu, ya dilupakanlah ya tadi untuk berzikrullah, untuk melaksanakan kewajiban yang tidak bisa ditolerir, yaitu adalah sholat, itu adalah fardu ain. Maka apabila kita bisa dilupakan dan lupa kita untuk memenuhi panggilan itu, maka iblis itu dia memberikan pangkat, naikkan pangkat setingkat pada setan itu. Begitu luar biasanya peran Syawal ini. Maka yang dikehendaki sebenarnya justru inti daripada seluruh kajian-kajian kita, baik kajian tekstual maupun kajian maknawi atau makna ilmuki di balik tes, semuanya itu sebenarnya adalah bagaimana harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selalu kita mendapatkan bimbingan dan petunjuknya, supaya kalau ada sedikit mungkin yang bisa melupakan kita dengan hal-hal dunia, kita diberikan sinyal dalam hati kita berupa petunjuk. Nah, tentunya orang dapat petunjuk itu adalah orang yang takwa. Maka salah satu, puasa itu endingnya takwa, sholat itu endingnya takwa, zikir itu endingnya takwa, zakat, infak, sedekah endingnya takwa, silaturahim endingnya takwa. Karena orang takwa itu adalah fa innaha min taqwal qulub. Orang dapat petunjuk, artinya orang takwa itu adalah orang yang selalu hatinya cenderung kebergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia merasa mulaqu rabbihim, selalu berjumpa dengan Tuhannya. Maka mereka selalu wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana Anda berada, selalu merasa diawasi oleh Tuhannya. Maka mereka selalu mengatakan innaka labi mirsad, merasa diintip oleh Tuhan pulang masuk nafasnya. Karena mereka merasa dekat dengan Tuhan, maka wa huwa ma'akum aina ma kuntum tadi, bersama Tuhan di mana Anda berada. Dan sakit dekatnya Tuhan menurut orang yang senantiasa dalam pengawasan ini, ya makanya wahabul warid lebih dekat Tuhan daripada urat leher. Bukan Tuhan itu ada di leher, tapi saking dekatnya Allah. Nah, orang kalau merasa seperti itu dalam kesehariannya, maka apa yang terjadi? Tidak mau lagi dia salah sangka sama orang, tidak mau lagi dia menyakiti hati orang, tidak mau lagi aku sombong, ria tawa ya ria, tidak mau suka fitnah, mencaci maki, tama loba sombong. Nah, apa yang diinginkan oleh dia hanya berkasih sayang, bermisahan. Kenapa? Karena sifat kerasulan, sifat nabi, sifat rasul, aulia, anbiya Allah ada pada dirinya, sifat-sifat Tuhan ada pada dirinya. Maka endingnya adalah ya ketika kita membaca Al-Quran, tasbih, tahajud, tahmid, tahlil, apa saja, ya salat seperti duha, sedekah dan seterusnya, kan endingnya itu adalah waktu silaturahim, kita mesti berkasih sayang. Jadi intinya itu adalah di bulan Syawal ini adalah buah dari apa yang kita amalkan, apa yang kita selama satu bulan, puasa di siang hari, malam kita salat tarawih dan witir, baca Quran, tasbih, apa saja, sedekah dan seterusnya. Intinya sebenarnya adalah bagaimana kita bermesraan, sebagaimana kita bermesraan dengan Tuhan. Itulah vertikal kita, horizontal kita bermesraan, bagaimana kita bisa berkasih sayang tanpa memandang suku apa, warna kulit bagaimana, dan bahasa apa. Kenapa? Karena kita ini adalah satu Tuhan, satu Allah, satu yang kita rasakan. Bagaimana berjumpa, ya bertemu dengan Allah pencipta, Al-Khaliqun kulli wakil. Dia penguasa total, hidup mati bersama dia. Terima kasih sementara ya. Ini mungkin sementara. Luar biasa pencerahan dari Dr. Haji Mayamin, MA, ini dokter sebagai penyuluh senior
di Kawah Mamajan dan Kota Makassar. Mudah-mudahan narasi singkat beliau bisa kita maknai, bisa tangkap dalam 11 bulan ke depan sebagai orang-orang yang mendapat gelar setelah Ramadan manusia muttaqin. Alhamdulillah hadir juga di samping beliau imam kelurahan sekaligus guru lama yang paling menarik, mampu mengkombinasi antara imam, pendidik, edukator, dan pendekar. Beliau ini salah satu pendekar yang ada di Sulawesi Selatan, baik pendekar fisik maupun pendekar non fisik, spiritual. Kita bisa banyak mengambil dari aspirasi experience beliau. Tapi Pak Saihu, kami ingin mendengarkan seperti apa tangkapan kita di bulan Syawal ini. 11 bulan ke depan, diawali Syawal, kita mengimplementasikan nilai-nilai Ramadan dalam kehidupan keseharian sehingga kita bisa menjadi umatan wasatan, umat yang moderat, umatan rahmah, umat yang memberi rahmah, cinta kasih sayang kepada semua elemen manusia. Sebagai pendekar, sebagai guru, sebagai imam, seperti apa menangkapnya? Tabe, fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya, puji syukur kita panjat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari ini kita bisa sharing silaturahim kepada semua rakyat. Kalau saya, karena tadi moderator bilang ini luar biasa karena ada tiga sisi yang harus kita penuhi walaupun waktu yang sangat singkat. Yang pertama bahwa kami sebagai imam kelurahan sangat bersyukur bisa melayani, mengayomi, dan membimbing dan saling sharing sama tokoh-tokoh agama masyarakat di wilayah kami. Dan alhamdulillah walaupun saya ini masih muda ya, masih muda di imam kelurahan. Di mana kelurahannya nih, Tabe? Ya, alhamdulillah saya di Kelurahan Bajim, Makasunggu, Kecamatan Majang. Oh ya. Saya baru setahun lebih ini dan alhamdulillah banyak sekali yang penting yang memang harus tanggung jawab harus dijalani. Yang pertama bahwa bagaimana kita menyatukan tokoh agama masyarakat, kemudian tokoh pemuda, sehingga kami dari pihak pemerintah juga demikian. Alhamdulillah. Dan di bulan Ramadan kemarin, alhamdulillah, kami mobile terus melihat perkembangan jemaah bertarui, bersilaturahmi luar biasa. Dan itulah perannya kita sebagai imam kelurahan, bagaimana melayani masyarakat sehingga hal-hal yang mungkin bisa diseringkan dan bisa menjadi solusi dan itu mereka puas atas pelayanan kita. Baik, sebagai pendekar dan sebagai guru seperti apa memaknai budaya silaturahmi atau sawalang ini dalam 11 bulan ke depan? Ya, kalau kita kaitkan lagi dengan sebagai guru, ini kami baru-baru karena ini hari pertama kita masuk sekolah di SMA Negeri 14. Saya juga sebagai guru agama dikasih amanah. Alhamdulillah itu juga terjalin. Jadi kita luar biasa juga kita punya kepala sekolah ini, ibu kepala sekolah, bagaimana menjalin silaturahmi antara siswa dengan guru, guru dengan guru, sehingga kita kumpul di lapangan, saling silaturahim, saling memaafkan, saling melepas mungkin ada unek-unek dan seterusnya, menyatu semua. Alhamdulillah. Inilah guru-guru itu adalah pendidik sebagai contoh sampel yang baik untuk bisa diikuti oleh siswanya, terutama akhlaknya.
Baik, jiwa kependekaran diimplementasikan sebagai imam tadi sudah dinarasikan, guru sudah dimaknai. Sebagai pendekar, suka tidak suka kamu sebuah petarung dalam menangkap persoalan-persoalan amar ma'ruf nahi munkar, seperti apa bisa digambarkan? Ya, alhamdulillah juga karena kami juga dikasih amanah sebagai ketua wilayah di perguruan Baringi Sakti Sulawesi Selatan, dan alhamdulillah kita melihat di masyarakat itu ternyata mereka punya jiwa-jiwa satria, jiwa-jiwa pendekar yang harus diasah, yang harus dia cinta dengan budayanya, sehingga tidak akan lepas dari tadi silaturahim itu. Jadi apalagi insya Allah ini dalam waktu dekat tanggal 20 April kita akan buat kejuaraan pencaksilat antar kabupaten kota, ada 5 kabupaten kota yang di tuan rumah Sidrap. Jadi Sidrap tuan rumah, Sopeng, Wajo, Bone, kemudian Makassar dan Goa. Ini kita melihat prestasi-prestasi anak-anak siswa. Khusus Baringi Sakti ya? Baringi Sakti. Oh, dan alhamdulillah ternyata memang respon dari daerah itu luar biasa. Karena siapa lagi yang akan meneruskan dan mengembangkan ini silat tradisi kalau bukan kita? Sehingga ini tidak putus stafet. Makanya pesannya di ruang guru kita dan orang-orang Sulawesi Selatan itu ada pertanyaan ini. Bolehkah kami belajar ini pendekar mulai lutut untuk isinya? Boleh. Tetapi ada nilai yang terputus di situ. Apa itu? Seharusnya kalau mau bagus, bahasa orang bilang sukuki, dia harus memang antara guru dengan siswa ketemu, baku jabat tangan saling, sehingga itu energi itu masuk. Ada ijab kabul ya? Ada ijab kabul. Dalam dikaitkan lagi dengan nikah harus ada ijab kabul, sehingga itu energi itu nyambung terus. Serah terima ilmu dalam bentuk fisik dan dalam bentuk kebatinan itu. Betul. Itulah yang orang bilang disimpulkan adalah suku. Sempurnalah semua. Karena masa kita bangga dengan impor ya, dengan jurus-jurus orang luar negeri, sedangkan kita punya budaya yang luar biasa Indonesia yang perlu dikembangkan, dan setiap kabupaten kota punya memiliki pendekar-pendekar yang luar biasa, dan kalau tidak bukan generasi yang melanjutkan siapa lagi? Iya. Jadi memang dengan suasana Ramadan kemarin dan kemudian Syawal ini memang satu hal yang perlu maknai bahwa kita harus pandai bersyukur. Kita sudah masuk bulan Syawal. Kata Nabi dalam satu hadis, ketika kita puasa sebulan penuh, kemudian kita puasa Syawal 6 hari, maka kata Nabi seperti kita puasa 1 tahun. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ternyata penangkapan kami dari hasil dialektika pagi ini ada 2 pendekar ya. 1 pendekar penyuluh agama, sekaligus pendekar dunia filsafat dan tasawuf, sekaligus pendekar di dunia di bidang akademik, karena Pak Mama Yamin melekat juga sebagai dosen, sebagai penyuluh, dan sebagai seorang filosof sofistik kekinian. Seperti juga apa yang ada pada Pak Sehu, ada mengalir pada diri beliau sebagai seorang guru, sebagai seorang imam, sebagai seorang pendekar. Resapan saya sebagai host pagi ini adalah kita semuanya adalah pendekar. Pendekar dalam pemanam bahwa melakukan sebuah upaya maksimal totalitas untuk mengejawantahkan nilai-nilai ilahiyah, untuk memakmurkan kemanusiaan sehingga terjalin silaturahmi di dalamnya karena Allah dan kemanusiaan. Maka bisa saya tangkap bahwa silaturahmi is power, silaturahmi itu kekuatan. Maka dengan kekuatan pagi ini bersama Dr. Andos Haji Mama Yamin dan Syekh Muhammad Syekh SPDI, pagi ini mudah-mudahan kita terrahmati, terselimuti rahman rahimnya Allah 11 bulan ke depan, sehingga kita semua mendapatkan hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.